C1C 023087. Saya berasal dari kelas C dari program pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Tepat pada hari ini, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024, tepat sebagai hari pemilihan suara. Dan pemilihan pada tahun ini itu terdapat 5 pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, yang kedua adalah DPR RI, yang ketiga adalah DPRD kabupaten atau kota, yang keempat DPRD provinsi, dan yang terakhir adalah DPD. Sekarang saya akan memperlihatkan situasi pemilihan umum di tempat saya, yaitu Desa Sugiwaras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Sebelum melakukan pemilu, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemilu. Pemilihan umum atau yang sering kita sebut sebagai pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa, dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain sebagainya. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye sendiri dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan suara dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 348 sampai 350 Tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi 3 kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Pada tahun 2019, ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT atau daftar pemilih tetap. Pemilih kategori ini sudah dicoklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Pada saat pemungutan suara, pemilih tambahan membawa surat pindah memilih atau A5, KTP, dan surat identitas lain seperti KK, paspor, ataupun SIM. Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap, dan DPTB atau daftar pemilih tambahan. Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004, di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 11 kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jumlah kontestan partai-partai politik dalam pemilihan setiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997. Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante.
Masyarakat Indonesia akan kembali melangsungkan pemilihan umum pada 2024, tepatnya 14 Februari. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan rakyat di parlemen atau jabatan-jabatan eksekutif seperti presiden ataupun kepala pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu juga memiliki tujuan, yaitu seperti yang pertama adalah pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Artinya adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini dikarenakan oleh rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil yang terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Yang kedua adalah pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Makin tinggi kualitas pemilu, makin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga adalah pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Artinya, pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu juga, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Yang selanjutnya adalah asas pemilu. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menggunakan beberapa asas, yaitu yang pertama adalah umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum, sesuai dengan keinginan sendiri tanpa perantara. Yang ketiga adalah bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Yang keempat adalah jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima adalah adil. Pelaksanaan pemilu, baik pemilih dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Yang terakhir adalah rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaannya atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Pada tahun 2024 ini, Indonesia akan melakukan 5 pemilihan suara. Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk calonnya itu terdapat 3 pasangan calon. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Pasangan kedua adalah Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ketiga adalah Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Untuk pemilihan kedua adalah pemilihan DPR RI. Pemilihan ketiga adalah DPD. Yang keempat adalah DPRD Provinsi dan yang kelima adalah DPRD Kabupaten atau Kota. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang kampanye, ini adalah contohnya. Di sana adalah ada TPS 2, tapi saya tidak boleh merekam ke sana karena dilarang untuk memvideokan dari dekat, jadi saya bisa memvideokannya dari jauh. Dan ini saya dalam perjalanan menuju ke TPS untuk saya memilih, dan saya melewati TPS yang saya perlihatkan tadi. Ini adalah kondisi TPS dilihat dari depan. Dan ini adalah TPS 3, TPS yang saya
gunakan untuk memilih. Jadi beginilah TPS-nya. Ini adalah TPS 3 bertepatan di kantor Desa Sugiwaras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Dan di sini terlihat banyak warga yang sedang mengantri untuk menunggu namanya dipanggil untuk melakukan pemilihan suara. Tidak hanya di depan, ini juga ada banyak warga yang sedang menunggu di luar pagar karena tempat yang di dalam itu sudah sangat penuh. Jadi tidak muat sehingga sisanya itu menunggu di depan. Dan ini adalah yang menunggu di dalam. Kita tidak boleh golput ya, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Dan inilah penjelasan Bawaslu tentang pemilihan suara yang terjadi di TPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwascam Kecamatan Sukakarya ingin menjelaskan prosesi pemilihan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Sugiwaras. Posisi di sini itu adalah calon pemilih yang akan melakukan pemilihan. Di sebelah sana itu slot dari KPPS, anggota, ketua, termasuk surat suara. Di situ bilik. Di sana kotak suara. Nah, posisi di sebelah sini adalah saksi dari partai politik. Oke, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bawaslu, proses dalam pemilihan itu terbagi dari beberapa proses. Yang pertama adalah dengan kita menyerahkan undangan kepada petugasnya. Setelah itu, kita menunggu untuk beberapa saat sampai nama kita itu dipanggil. Selanjutnya, setelah nama kita dipanggil, kita menuju ke dalam TPS-nya untuk menghampiri anggota KPPS-nya. Itu kita langsung melakukan tanda tangan. Setelah melakukan tanda tangan, langsung kita mengambil kertas suaranya. Untuk tahun ini terdapat 5 kertas suara seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu kita menuju ke bilik suara. Setelah sampai di bilik suara, kita akan mencoblos pasangan yang kita pilih sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Itu sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan hati nurani kita, tanpa adanya paksaan. Setelah melakukan pencoblosan, kita lipat kembali kertas suaranya secara rapi. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan warnanya. Dan yang terakhir adalah kita melakukan cap tinta atau pencelupkan jari kita ke dalam tinta sebagai penanda bahwa kita sudah melakukan pemilihan. Dan kita juga jangan sampai terjadinya golput. Golput atau golongan putih adalah istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang memilih untuk tidak memberikan suara pada pemilihan umum. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah merasa tidak memiliki pilihan yang memadai, kecewa dengan kinerja para calon, atau bahkan merasa tidak tertarik pada politik sama sekali. Golput bukanlah solusi yang tepat. Dengan memberikan suara pada pemilihan umum, kita turut serta dalam menentukan masa depan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, mempengaruhi kebijakan publik, dan menghormati hak suara. Oleh karena itu, mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak dan bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya hingga akhir, dan saya juga minta maaf apabila apa yang saya sampaikan itu terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Dan juga saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena tugas saya tidak selesai dengan sempurna. Dikarenakan ada kendala izin dari tempat TPS-nya, itu tidak diperbolehkan untuk mengambil video. Itu boleh mengambil video, tetapi hanya boleh sedikit dan diawasi oleh Bawaslu-nya. Selebihnya saya susah mendapatkan izinnya. Jadi video saya dapat saya selesaikan dengan seperti ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.